makanya di situ diperbolehkan poligami. Bahkan di dalam Bible sendiri Pak ada ayat poligami itu, tetapi ayat yang namanya LGBT itu tidak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Arham Nagaem. Pada kesempatan kali ini saya akan mendengarkan atau mereaction video debat antar seorang muslim yang bernama Mahadewa dengan seorang pendeta Yohanes. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Oh, bapak-bapak jangan bikin ibu-ibu marah loh. Ibu-ibu nggak suka dipoligami juga. Mana ada manusia walaupun nabinya suruh poligami, hati wanita tak mau disakiti dan diduakan, tahu gak lu? Ingat tuh, wanita itu hatinya lembut, penuh kasih. Makanya jangan dimain-mainin. Enak aja lu anggap wanita itu apa di poligami. Ajaran sesat itu. Di dalam ajaran agama Islam, poligami itu hukumnya itu tidak sunnah dan hukumnya tidak juga wajib. Tidak ada wanita yang mau dipoligami, memang tidak ada. Tetapi ajaran kami memperbolehkan itu poligami. Itu apa salahnya? Nah, kalau misalkan poligami nggak boleh, berarti yang boleh LGBT ya Pak ya? LGBT, terus jeruk makan jeruk boleh, apem lawan apem boleh, dodol lawan dodol boleh gitu kan? Kebo sama kebo boleh, kebo sama kebo. Kalau di Injil ya, itu jeruk makan jeruk itu apa mengapain itu dinajiskan oleh Yahweh. Mereka itu terkutuk, laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita itu kalau berhubungan, anak dengan orang tuanya, ibu dengan anak, anak dengan bapak berhubungan, itu terkutuk di mata Yahweh Elohim. Jadi nggak boleh poligami juga, nggak boleh juga kawin sejenis. Itu dinajiskan di Injil. Nanti cari aja ayatnya sendiri, pelajari Injil ya. Iya betul, dinajiskan itu, dan bukan ajaran Yesus kan Pak, bukan. Satu-satunya agama Pak yang memperbolehkan LGBT, jeruk makan jeruk, itu cuma Kristen Pak. Trang trong borokocot cot, begitu dicabut kuning aja. Oh, Kristen tidak pernah memperbolehkan hal itu Pak. Yang memperbolehkan itu Kristen sesat. Seperti Islam juga ada yang sesat. Makanya jangan menghakimi manusia. Nanti Tuhan akan menghakimi Anda juga. Kan Tuhan berkata di Injil, janganlah engkau menghakimi, karena penghakiman adalah hakku. Pada saat engkau menghakimi, aku pun akan menghakimimu, kata Tuhan tuh, ada di Injil loh. Yang menghakimi itu Bapak. Tadi Bapak mengatakan yang kalau LGBT itu tidak boleh. Tetapi kenapa Bapak menghakimi? Itu Bapak udah menghakimi. Kalau saya kan bertanya Pak, betul apa tidak Pak? Soalnya ajaran LGBT itu yang meresmikan itu siapa awalnya? Yang pertama itu di gereja Vatikan. Itu ajaran apa Pak? Ajaran Kristen itu Pak. Kalau Bapak di sini merendahkan poligami, kenapa Bapak tidak menghujat? Kenapa Bapak tidak menyuarakan yang namanya program LGBT yang sekarang mau diresmikan, mau gunting pita, mau cap jempol di negara Singapura, Pak? Coba tuh Bapak suarakan, nggak boleh, itu nggak boleh. Ini yang ada gunting pita semua. Gimana itu, Dodol? Teman-teman tidur aja deh, daripada ribut-ribut dalam malam. Kita tidur, mimpi indah, good night, God bless you semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga kita semua
diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kedamaian di hati masing-masing, dan keluarganya diberikan kesehatan juga, anak-anaknya biar pintar semuanya. Iya Pak. Jadi di sini Pendeta Yohanes mempermasalahkan masalah poligami ya di kalangan umat Islam. Tetapi Pendeta Yohanes ini tidak terlalu mempersalahkan masalah LGBT ya. Jadi dia lebih mengusik kehidupan umat Islam dibanding kehidupan umat Kristen. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mending Bapak tidur aja. Kayaknya Bapak mabok lem itu, lem Aibon. Apa dari orok Bapak ngomong kayak gitu. Jadi saya ikut-ikutan ini ketularan. Ternyata ngomong kayak gitu ketularan. Bergaul sama orang miskin, nular juga Pak miskin. Bergaul sama orang blon juga. Alhamdulillah. Saya bergaul sama orang pintel, orang belaka gitu. Tidur Pak ya. Semoga Bapak mimpi ketemu sama siapa ya? Nggak tahu lah sama siapa itu. Bukan saya menghakimi, tapi di Injil melarang beristri dua, Bapak. Karena gini, Adam sewaktu sebelum jatuh dalam dosa, ya, dia itu belum mengenal namanya wanita. Lalu karena Tuhan mengasihinya, Tuhan ciptakanlah Hawa. Jadi diambillah tulang rusuk si Adam, Pak. Jadi nggak diambil semuanya, diambil sebagian tulang rusuknya Adam untuk Hawa. Jadi tidak dibagi-bagikan ke banyak wanita, Pak, hanya satu wanita. Jadi setiap wanita hanya punya satu tulang rusuk laki-laki. Jadi nggak mungkin satu laki-laki, satu orang wanita memiliki tulang rusuk yang banyak, hanya satu. Jadi kecuali nih, Pak, orang Kristen boleh nikah lagi kecuali satu, salah satunya berzina. Boleh menikah karena Tuhan Yesus berkata antara gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Yang satunya berbuat dosa, yang satunya berjalan dalam kebenaran, tidak bisa bersatu. Yang kedua, salah satunya suami atau istrinya meninggal dunia, boleh menikah lagi karena Yesus juga berkata antara orang mati dan orang hidup sudah tidak ada hubungannya lagi. Begitu Bapak yang ganteng. Ya betul, kami pun umat muslim sama menghakimi Pak, sesuai di dalam Al-Quran. Sesuai itu Pak, jadi kami berhak untuk menghakimi juga. Bapak bisa menghakimi, kenapa saya tidak bisa menghakimi? Mendingan Bapak jadi jaksa, saya jadi pengacara. Jadi tidak bisa sama yang namanya menghakimi Pak. Memang betul Pak, Nabi Adam itu diciptakan dengan Siti Hawa, betul diakui. Andai kan Nabi Adam diciptakan dengan Siti Hawa, Dewi Persik, Ayu Ting Ting, terus siapa lagi? Pamela Anderson, pasti dinikahin semuanya. Begitu Pak. Allah itu maha tahu bahwa wanita itu akan meluap Pak. Bapak kan tahu statistik perbandingan antara wanita dengan laki-laki itu ada berapa? Lebih banyak mana? Lebih banyak wanita, Pak. Makanya di situ diperbolehkan poligami. Bahkan di dalam Bible sendiri, Pak, ada ayat poligami itu. Tetapi ayat yang namanya LGBT itu tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada, itu diresmikan, Pak, sama gereja-gereja. Gereja Skotlandia. Terus di Vatikan, di Thailand. Bahkan kemarin, Pak, yang menikah itu di Thailand, Pak. Cucunya petinggi Thailand itu menikah secara homo itu Pak di gereja itu Pak, ya. Nah, itu juga Bapak hati-hati, jangan bilang orang bodoh, karena di dalam Injil mengatakan orang bodoh itu hati-hati, nanti ada pertanggungjawaban juga. Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada yang bodoh Pak. Yang bodoh itu karena manusia tidak mau belajar, tidak mau tahu. Tuhan itu kan maha adil Pak. Mana mungkin Tuhan menciptakan manusia itu bodoh. Oh iya betul, mengatakan orang bodoh hati-hati, mengatakan orang pintel hati-hati juga Pak. Orang pintel itu bagus Pak, tetapi melasa pintel
itu jelek. Orang bener, bagus. Tapi merasa bener, itu jelek juga, Pak. Ya kan? Saya mengatakan bodoh, itu bisa menghakimi. Kenapa? Karena sesuai dengan kapasitas cara bicaranya itu seperti bagaimana gitu, Pak. Pengetahuannya ada atau tidak. Mau berdiskusi tetapi tidak punya ilmu pengetahuan. Kan aneh itu, Pak. Apa itu tidak dikatakan bodoh? Makanya kalau tidak mau bodoh, belajar di situ, Pak. Dan berdiskusi kan saya udah bilang Pak, nggak usah didebatin agama. Kalau di saya kan Injilnya Yahweh, kalau di Bapak kan namanya Allah. Ya udah, sama-sama punya Tuhan masing-masing. Kalau namanya Yahweh Elohim yang bisa menjadikan firman-Nya menjadi manusia gitu loh Pak. Jadi di Injil saya nggak ada nama Allah loh Pak, adanya Yahweh Elohim. Bodoh dan pintar itu pilihan manusia. Apakah dia mau belajar atau tidak? Di dalam Al-Quran sudah jelas, Pak. Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu umat, suatu bangsa, suatu manusia, kalaulah kaum itu, umat itu tidak merubahnya sendiri. Dengan cara apa? Belajar, Pak. Bapak kan harus belajar di situ. Sekarang gini, Pak, kita kembali ke masalah poligami, ya kan? Kita mengetahui yang namanya statistik penduduk dunia, perempuan itu di Indonesia itu 1:4, Pak. 1:4. Nah sekarang, konon yang katanya Bible itu firman dari Tuhan, apa solusi untuk masalah ini, Pak? Apa diadakan pembialan atau bagaimana, Pak? Di sini tempat diskusi, di sini tempat orang mau belajar. Kan Bapak katanya pengen pintar, makanya Bapak harus belajar di sini supaya sama-sama pintar. Pintar itu bukan untuk menghasilkan uang, Pak, bukan. Pintar itu, tetapi pintar itu supaya kita itu cerdas. Jangan sampai dibodohin sama orang. Begitu loh, Pak. Kalau Bapak tidak mau berdiskusi soal Yahweh, soal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bapak ngapain di sini? Udah aja Bapak mendingan masuk grup ibu-ibu PKK atau enggak ibu-ibu senam. Amsal 15 ayat 21, kebodohan adalah sukacita bagi yang kurang berpengertian, tetapi orang yang berpengertian berjalan lurus. Nah, jadi kalau nggak berpengertian nggak lurus. Kalau kita kan dijadikan Tuhan itu supaya lurus, makanya ikutlah Yesus ke jalan yang lurus. Kan dia udah dibilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Jadi Bapa itu ada di mana? Kita baca lagi di Matius 6. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa itu ada di surga. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus itu ya. Oke, selamat malam Bapak yang baik. Makasih ya atas nasihatnya. Oh betul, setuju, Pak. Yang namanya kita belajar itu supaya kita itu pintar, Pak ya. Supaya kita itu mendapatkan jalan yang lurus, Pak. Bukan lulus, bukan. Kalau lulus mah sekolah itu, Pak. Dan Yesus berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Setuju, Pak. Tidak akan sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Artinya, Yesus utusan, Pak. Nah, final destination, tujuan terakhir, itu adalah Bapa. Ternyata Yesus punya Bapa. Artinya, Yesus utusan, Pak. Utusan. Oke teman-teman, itulah tadi debat antar Islam dengan Kristen, yang mana seorang Islam bernama Mahadewa dan seorang Kristen bernama Pendeta Yohanes, yang mana mereka memperdebatkan masalah poligami dan LGBT ya. Seorang Pendeta Yohanes ini mempersalahkan masalah poligami dalam Islam, tapi pendeta ini tidak melihat kaum umat Kristen yang sudah meresmikan hubungan LGBT ya. Padahal LGBT itu kan dilarang dalam Al-Quran dan dilarang dalam Injil. Oke, dan kita lihat di sini Pendeta Yohanes waktu pas ditanyakan masalah LGBT dia mengelak ya. Malah dia membahas masalah tentang
bodoh ya, atau kebodohan. Oke, itulah tadi debat seru antar Islam dan Kristen. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.